Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, saya ingin menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu tentang lanjutan informasi yang pernah saya sharekan melalui channel ini, yaitu mengenai tunjangan hari raya bagi Bapak Ibu honorer non-ASN. Nah, ini satu kejutan Bapak Ibu, ya, ada informasi yang mengatakan bahwa uang tunjangan hari raya atau uang THR honorer yang berijazah SMA menembus angka 3 juta rupiah. Nah, bagaimanakah ini Bapak Ibu? Apa benar atau tidak? Simak informasi berikut, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Hore, uang THR non-ASN lulusan SMA tembus 3 juta rupiah. Sambut lebaran, gembira ria. Ini informasi per 10 Maret Bapak Ibu, dari Jumat 10 Maret 2023, baru saja semalam. Tentu ini adalah informasi yang sangat membahagiakan Bapak Ibu honorer tentunya ya, karena memang sebentar lagi THR ini atau tunjangan hari raya ini akan dicairkan kepada Bapak Ibu. Namun khusus untuk honorer yang berijazah SMA, ini akan tembus ke angka 3 juta rupiah. Sangat membahagiakan di saat Hari Raya Idul Fitri ini. Satu informasi yang dikemas oleh Klik Pendidikan, di mana informasi ini adalah informasi yang dapat dipercaya, di mana THR ini adalah berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara, demikian dengan Bapak Ibu honorer. Nah, informasinya untuk honorer SMA menembus angka 3 juta rupiah. Tunjangan hari raya atau THR sebentar lagi akan diberikan kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang masih lulusan SMA. Pemberian tunjangan hari raya atau THR ini akan sangat dinanti-nantikan oleh penerimanya, termasuk yang honorer non-aparatur sipil negara berijazah atau lulusan SMA. Walaupun non-aparatur sipil negara atau honorer ini masih lulusan SMA, tapi jumlah tunjangan hari raya atau THR yang diterima tembus sampai 3 juta rupiah per orang. Nah, kenapa tidak Bapak Ibu? Karena memang ini juga adalah salah satu program pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada ASN termasuk non-ASN, termasuk honorer begitu Bapak Ibu ya. Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan tiba. Tinggal menghitung hari saja orang-orang muslim akan berpuasa. Jadi kita tentunya ya berpartisipasi ya dalam hal ini supaya kiranya hari raya ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pada bulan biasanya terjadi kenaikan harga pada bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain. Belum lagi ditambah menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka dipastikan seluruh harga kebutuhan pokok pada berlomba untuk menjadi tinggi. Kenapa tidak? Karena sistem ekonomi yang mana bila ya permintaan semakin naik, maka pasti harga akan mengikut semakin naik. Demikian untuk sebaliknya, apabila harga turun, maka penjualan atau penawaran akan turun. Nah, hukum ekonominya begitu Bapak Ibu ya. Apabila permintaan konsumen terhadap produk berupa barang dan jasa tersebut, maka harganya akan melonjak. Demikian sebaliknya. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang, apalagi yang penghasilan tidak memadai. Tentunya bagi keluarga atau bagi honorer yang mungkin penghasilannya tidak memadai, maka jelas ya sedikit agak mengurangi rasa bahagianya di bulan suci Ramadan. Nah, hal ini ditanggapi oleh pemerintah bahwa biasanya yang honorer lulusan SMA itu penghasilannya rendah, maka diperhatikan dengan cara pemberian tunjangan hari raya atau THR.
dengan jumlah yang sedikit menggembirakan. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan tunjangan hari raya atau lebih dikenal dengan sebutan THR kepada para pegawainya, yang mana pegawainya adalah salah satunya pegawai honorer yang juga tidak ketinggalan berhak menerima tunjangan hari raya sebagaimana layaknya ASN, baik PNS maupun P3K. Honorer juga sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pemberian tunjangan hari raya. Bila aparatur sipil negara mendapatkan tunjangan hari raya, maka itu sudah biasa. Namun kali ini pemerintah juga telah menetapkan non-aparatur sipil negara atau honorer ini juga akan menerima tunjangan hari raya atau THR. Bahkan pemerintah sudah merinci besaran nominal tunjangan hari raya yang akan didapatkan oleh pegawai honorer non-ASN tersebut. Untuk pegawai non-aparatur sipil negara lulusan SMA dengan masa kerja 10 tahun akan mendapatkan THR sebesar 3.842.000. Luar biasa Bapak Ibu ya. 3.842.000. Ini tunjangan THR bagi honorer non ASN yang memiliki masa kerja 10 tahun. Tentunya mulai standar 10 tahun Bapak Ibu. Adapun syarat untuk mendapatkan tunjangan hari raya tersebut serta ya bagaimana mekanismenya. Jadi, syarat mendapatkan THR tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Ingat Bapak Ibu ya, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Yang ketiga, sebagai syarat penerima daripada tunjangan THR ini adalah pegawai honorer non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu ada dasarnya Bapak Ibu, ada dasar hukumnya dan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ini. Sehingga dijadikan sebagai dasar atau syarat bagi Bapak Ibu honorer untuk bisa mendapatkan tunjangan raya atau untuk mendapatkan THR. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022, pegawai honorer non-ASN yang termasuk sebagai penerima tunjangan hari raya atau THR adalah yang bertugas pada lembaga konstruktural, yang bertugas pada lembaga non-struktural Bapak ya, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLU dan BLUD. Lalu lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru. Jadi inilah kriterianya atau syaratnya Bapak Ibu ya bagi yang akan menerima tunjangan hari raya ini. Ada 3, sebagai warga negara Indonesia dan telah melaksanakan tugas minimal 1 tahun sejak penandatanganan kerja, dan seterusnya adalah pegawai non-ASN diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan, tentunya peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, inilah informasi terbaru yang sangat menggembirakan, sangat membanggakan, sangat membahagiakan Bapak Ibu honorer, di mana khusus untuk honorer non-ASN yang memiliki masa kerja sebagaimana telah disampaikan tadinya minimal 1 tahun dan berijazah atau lulusan SMA, maka tunjangan hari raya atau THR-nya menembus angka 3 juta rupiah. Bahkan sebagaimana telah disampaikan tadinya, di sini telah dimuat ya, apa kira-kira dan berapa yang akan diterima ya sebagai tunjangan THR bagi honorer non ASN lulusan SMA ini menembus angka 3.842.000. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini jumlahnya ya sedikit gede ya, dan tentunya jumlah ini adalah jumlah yang akan diterima oleh Bapak Ibu honorer non ASN yang lulusan SMA.
Demikian informasinya. Semoga hal ini menggembirakan Bapak Ibu, semakin giat dan semangat lagi untuk melaksanakan pekerjaan, dan bisa membahagiakan atau menambah kebahagiaan Bapak Ibu pada Hari Raya Idul Fitri ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.